Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala darbihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، معاشر المسلمات الكريمات yang semoga selalu dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala nikmat yang tak bisa kita hitung dan kita kira, Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Maka nikmat-nikmat tersebut Allah tidak meminta kita untuk menghitungnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta satu dari kita terhadap nikmat-nikmat itu, yaitu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya jalla fi'ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bersyukur dan jauhkan kita dari berbagai macam sifat yang kufur. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling pandai bersyukur, hamba yang paling pandai dalam beribadah, dan hamba yang paling cocok dan pantas untuk dijadikan tauladan dalam segala jalan keselamatan. Kita lanjutkan kajian kita hari ini. InsyaAllah Azza wa Jal, kita masuk pada halaman 163. Kita masih dalam pembahasan akhir-akhir dari bab adab agama dalam sub pembahasan yaitu olahraga jiwa, yang kita sebutkan di beberapa pertemuan yang sudah kita ambil dalam majlis kitab Adabud Dunia wad Din ini. Kita sebutkan untuk mengingat kembali bahwasanya disebutkan oleh penulis olahraga jiwa atau melatih jiwa itu dengan 3 perkara. Latihan pertama kemarin yang beliau sebutkan di awal adalah menghempaskan cinta dunia dari hati. Menghempaskan cinta dunia dari hati. Latihan yang kedua yang kita ambil di pertemuan terakhir, kurang lebih kesimpulan dari latihan kedua adalah kita mengetahui bahawa dunia itu hanya menyisakan hisab dan azab. Dunia yang kita kejar, mungkin kita dapat, kemudian kita tinggalkan harta itu setelah kita wafat. Yang tersisa setelah itu apa? Hisab dan juga azab. Dan pada latihan ketiga, jiwa yang ketiga, beliau sebutkan di sini di halaman 163. Kondisi ketiga dari keadaan latihanmu terhadap dirimu, engkau membongkar keadaan ajalmu kepada dirimu dan engkau menghindarkan dirimu dari penipuan angan-anganmu, agar angan-anganmu tidak memperpanjang ajal yang pendek dan tidak membuatmu lupa kepada kematian dan hari kebangkitan. Jadi latihan jiwa yang ketiga adalah mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang jangan terjebak dalam panjangnya angan-angan dalam hidupnya. Kenapa dia tidak boleh terjebak dalam angan-angan di dalam hidupnya ini? Karena usianya pendek. Seorang tahu bahwa usianya itu adalah usia yang tidak bisa ditebak. Dan secara garis besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa usia mayoritas umatnya antara 60 sampai 70. 60, 61, 62 sampai 70 lebih sedikit. Itu adalah usia
mayoritasnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang lebih dari angka 70 itu, kata Nabi, itu sedikit. Ini menandakan umat al-Islam, kalau kita kurangi dengan waktu kecil kita, waktu kita belum balik, kemudian waktu istirahat kita dan sebagainya, usia kita sangat pendek umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam usia yang pendek ini, ternyata kita punya angan-angan, kita punya andai-andai, aku ingin begini, aku ingin begitu. Dengan kita melatih jiwa kita untuk ingat kematian, untuk selalu meletakkan bahawa ajal akan datang kapanpun, dimanapun, tidak peduli bagaimanapun. Dengan itu kita akan mengajarkan kepada jiwa kita bahawa angan-angan ini terlalu berlebihan. Jangan sampai angan-angan yang menjadikan kita lupa bahawa usia kita pendek itu seakan-akan merubah kenyataan bahawa ajal itu dekat. Karena panjangnya angan-angan, kita mengira bahawa ajal itu masih lama. Ajal ini sesuatu yang pasti, kita tahu itu. Kematian sesuatu yang sangat tidak diragukan lagi, kita mengerti itu. Tetapi yang melupakan kita dari dekatnya kematian, yang menjadikan kita lalai dari kematian, angan-angan yang begitu banyak umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka latihan ketiga dari cara melatih jiwa agar tidak dekat dengan dunia, agar tidak tertaut dengan dunia, adalah dengan kita menjadikan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk selalu ingat kematian dan memperpendek angan-angan. Kita lanjut kepada ucapan Mish'ar. Kita lanjut pada ucapan Mish'ar. Dia mengatakan, betapa banyak orang yang melewati sebuah hari, menghadapi sebuah hari, tapi dia tidak mampu menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu hari esok, tetapi ajalnya sebelum esok hari. Seandainya kalian melihat ajal dan perjalanannya, seandainya kalian melihat ajal dan perjalanannya, maka kalian akan benar-benar membenci angan-angan dan tipuannya. Ini ucapan yang sangat dalam umat al-Islam. Ingat, beliau katakan di awal, betapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, tapi dia tak mampu menyempurnakan hari itu. Dia bangun di pagi hari. Dia masuk di hari duha, di waktu duha seperti kita, memasuki waktu duha. Kemudian mungkin dia masuk waktu siang, tapi ternyata tidak semuanya sampai kepada petang. Yang tadi masuk pagi, tak semuanya sampai kepada sore dan malam. Inilah makna dari ucapan beliau, betapa banyak orang menghadapi hari, tapi tak mampu dia sempurnakan karena dia dipotong oleh ajal. Dan betapa banyak orang yang menunggu esok hari, saya ingin ibadah besok, saya ingin baca Al-Quran besok, saya ingin puasa besok, saya ingin beramal soleh besok, saya ingin taubat besok. Tetapi ternyatanya hari esok tidak dia temui. Tak lagi dia bisa bersapa dengan mentari di pagi hari. Kenapa dia bisa menunda amalnya besok? Kenapa dia bisa berharap hari ini dia masih hidup, berharap bisa hidup sampai petang? Karena dia dilalaikan oleh angan-angannya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Man aqyasun nas? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah manusia yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat kematian. Di sini umat al-Islam, Nabi tidak mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang dia bisa menghafal Al-Quran, orang yang bisa menghitung angka begitu cepat, orang yang bisa menyelesaikan bangunan ini dan bangunan itu, langkah ini dan langkah itu, tidak. Ketika ditanya manusia mana yang paling cerdas, pertama kali yang dijawab oleh Nabi SAW, aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu.
Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang sangat sering mempersiapkan perjumpaan dengan maut. Dan ini logik sekali. Dan ini masuk akal sekali umat al-Islam. Kenapa orang yang mempersiapkan untuk bertemu dengan kematian disebut sebagai orang yang cerdas? Karena dia tahu dia akan bertemu dengan kepastian. Dia tahu dia akan dipotong oleh garis finish walaupun dia sendiri tidak mengejar garis finish itu. Maka karena dia tahu dia akan didatangi oleh tamu yang pasti, dia siapkan bahannya, dia siapkan bekalnya, dia siapkan apa yang bisa memberikan maslahat untuk dirinya. Maka disebutlah dia sebagai orang yang cerdas. Kata Nabi SAW tentang orang yang paling banyak ingat dengan kematian, paling sering mempersiapkan pertemuan dengan kematian. Kata Nabi SAW, ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan mereka pergi membawa kedermawanan akhirat. Maka kalau kita dapatkan jiwa kita masing-masing tanpa menoleh ke siapapun, kalau kita melihat diri kita masing-masing ternyata sedikit mengingat kematian, sedikit berbekal untuk menghadap kematian, maka kita bukanlah orang yang cerdas. Sebisa apapun kita memahami pelajaran, secepat apapun kita menghafal sebuah hafalan, tapi kalau kita lalai tentang kematian, tak sering ingat kematian, larut di dalam angan-angan, maka kita bukanlah orang yang cerdas menurut pandangan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Betapa banyak orang yang kita dengar setiap hari, setiap pekannya, fulan meninggal, si fulanah wafat, si anu sudah tiada lagi, si dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita untuk memendekkan angan-angan, untuk memperbanyak ingat kepada kematian, untuk lebih sering mempersiapkan bekal berhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Isa alaihi salam, Nabiullah, kama tanamun kadzalika tamutun, kama tastayqizun kadzalika tub'atsun. Sebagaimana kalian tidur, begitu pula kalian akan mati. Sebagaimana kalian bangun dari tidur, begitu juga kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk menidurkan kita. Dari tadi kita terjaga, sadar, kemudian Allah tidurkan, mudah. Begitu juga mudah bagi Allah untuk mematikan kita, untuk mewafatkan kita, untuk menyegerakan atau menunda ajal kita. Mudah bagi Allah. Dan sebagaimana mudah bagi Allah untuk membangunkan kita dari tidur kita senyenyak apapun kita. Kemudian Allah sadarkan kita dari tidur, bangunkan kita dari tidur, kita sadar, kita bangun. Begitu juga ketika kita wafat. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan kita dari alam barzah alias membangkitkan kita. Berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sebutkan di halaman selanjutnya, Ali bin Abi Thalib berkata, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Jika kalian berkata Allah mendengar, jika kalian menyembunyikan sesuatu Allah mengetahui. Dahuluilah kematian. Jika kalian melarikan diri, ia akan mendapatkan kalian. Jika kalian diam, dia akan mencabut kalian. Mana dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini umat al-Islam? Beliau pertama berpesan kepada kita untuk takwa kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa ini memudahkan segala kesulitan, melapangkan segala kesempitan, melancarkan segala hal yang sulit. Takwa. Beliau menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah dengan memperhatikan bahawa tidak ada apapun yang tidak bisa didengar oleh Allah. Bisikan sepelan apapun. Dan tidak ada rahasia apapun yang tidak mungkin tidak diketahui oleh Allah. Semuanya pasti Allah ketahui. Kemudian apa kata beliau? Dahuluilah kematian. Maksudnya apa?
Banyak-banyaklah beramal. Kematian ini mengejar kita. Kematian ini mengejar kita, umat Islam. Cara mendahului kematian adalah kita segera menuju Allah dengan amal yang salih, dengan amal yang ikhlas, dengan amal yang sesuai tuntunan Nabi SAW, bersegera. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan agar kita bersegera menuju ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, segera, bukan santai. Segeralah menuju ampunan Rabbmu dan bersegeralah menuju surga Rabbmu yang seluas langit, luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Bahkan dalam taubat Allah mengatakan fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Lari kalian dalam kembali kepada Allah. Fafirru, lari. Inilah yang dimaksudkan oleh Amirul Mukminin di sini. Dahuluilah kematian, dahuluilah dia dengan banyak amal saleh, dengan banyak berbekal, dengan banyak taubat, dengan banyak kembali kepada Allah. Beliau katakan, jika kalian melarikan diri, dia akan mendapatkan kalian. Kalaupun kita seandainya, ibaratnya ilustrasi, masing-masing bermula di garis start. Kita di garis start. Kematian di garis start. Kita sama-sama menuju garis finish. Kalaupun setelah peluit ditiupkan, kita lari duluan selama 30 menit atau 1 jam mendahului kematian, kematianlah yang akan menyusul kita. Secepat apapun kita berlari, umat Islam, tak bisa percepatan lari kita tersebut meninggalkan kematian, tidak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang konsep rezeki, yang kalau seandainya kalian lari dari rezeki kalian sebagaimana lari dari maut, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana maut pasti akan datang. Jika kita melarikan diri dari maut, apakah kita akan terhindar dari maut? Tidak. Sejatinya diam kita pasti didatangi oleh maut, santainya kita pasti dijemput oleh maut, larinya kita pasti akan didahului oleh maut. Makanya beliau katakan, jika kalian diam, dia akan mencabut. Kalau diam pun pasti akan dicabut oleh kematian. Tapi yang penting bagi kita mendahului kematian dengan banyak amal saleh. Di sini beliau membawakan hal yang paling indah, kata beliau, hal yang sangat indah. Beliau katakan, waqala al-Alla ibn al-Musayyab. Berkata Al-Alla bin Musayyab, dia mengatakan, ucapan yang sangat indah. Apapun sebelum kematian, maka kematian itu lebih sulit. Apapun setelah kematian, maka kematian itu lebih mudah. Saya ulangi. Beliau mengatakan, apapun yang terjadi sebelum kematian, maka kematian itu lebih sulit daripada yang terjadi sebelum itu. Apapun yang terjadi setelah kematian, maka kematian itu lebih mudah daripada apa yang terjadi setelah kematian. Begini maksudnya. Jika seorang muslim, seorang muslimah, dia hidup di dunia ini, umat al-Islam, dengan begitu banyak kesulitan, dengan begitu banyak kesengsaraan, dengan begitu banyak kemiskinan, penderitaan, sakit, segala hal-hal sulit dia rasakan semua. Sulit terasa bagi dia, sempit terasa bagi dia. Bumi yang begitu luas seakan-akan menghimpit. Tapi ingat, kata beliau, kata Al-Alla bin Al-Musayyab, sesulit apapun kesulitan yang kau rasakan di dunia, sepedih, sesakit apapun yang kau rasakan dari musibah dunia, hal itu tidak ada yang bisa mengalahkan rasa sakitnya mati. Dan beliau melanjutkan, apapun setelah kematian, kematian itu lebih mudah. Tadi kita mengatakan apapun musibah yang terjadi di dunia, itu tidak ada bandingannya dengan pedih dan sakitnya mati. Tetapi ingat, kalau kita sudah wafat, wafat tadi kita katakan mati tadi, ajal dicabut tadi kita katakan pedih. Tetapi ingat, kejadian di alam barzakh dan di neraka
setelah kematian itu jauh lebih pedih dari mati itu sendiri. Dicabutnya ajal seorang yang tidak bertakwa kepada Allah, pedih umat al-Islam. Jiwa itu meronta, jiwa itu merasa tersiksa, jiwa itu merasa begitu sakit. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan ketika beliau hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, sakit rasanya. Tetapi ingat, setelah kematian itu, kalau kita bukan orang soleh, di alam barzakh, kemudian berlanjut di neraka, itu lebih pedih. Dan kita ketahui orang yang sangat berjasa kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara orang yang sangat berjasa adalah Abi Talib, paman beliau. Suatu hari setelah wafatnya Abu Talib, suatu hari paman Nabi yang lainnya itu Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, berharap agar Nabi SAW memintakan kebaikan untuk pamannya yang sudah membelanya. Semoga diselamatkan dari azab. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kalau bukan karena doaku, kalau bukan karena syafaatku, maka dia akan berada di kerak neraka. Setelah mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW, dia menjadi orang yang paling ringan azabnya. Bagaimanakah azab neraka yang ringan? Diberi sendal dari api neraka, kemudian dia menginjak sendal tersebut, yagli minhu dimagu, melelehlah otaknya, melelehlah tubuhnya umat Islam. Apapun musibah sebelum kematian tidak lebih sakit daripada kematian. Sesakit apapun kematian, seperih dan sesulit apapun kematian, azab di alam kubur, azab di neraka Allah setelah itu jauhlah lebih sulit. Kemudian beliau membawakan faedah yang lain. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, dia mengatakan inna lil baki bil madi mu'tabara. Orang masa lalu itu menjadi pelajaran bagi orang kemudian. Walil akhiri bil awwali muzdajara. Orang yang di belakang dilarang oleh orang-orang yang awal. Was-sa'idu la yarkanu ilal khuda. Orang yang bahagia takkan bersandar kepada tipuan. Wala yaghtarru bit-tama', dan tidak akan terpedaya tertipu oleh ketamakan. Beliau sebutkan di sini ucapan ahli hikmah yang menyebutkan bahwa kita itu sebenarnya harusnya bisa ambil pelajaran dari orang yang telah mendahului kita. Orang-orang yang hidup sebelum kita, kemudian mereka telah dipanggil oleh Allah dengan ajalnya, diputuskan hidupnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran. Seakan-akan dengan pelajaran yang mereka tadi hidup sehat, tertawa, ria, bahagia, senang hidupnya, nyaman terlihat oleh kita. Kemudian mereka mati, seakan-akan mereka melarang kita untuk terpedaya umat Islam. Karena mereka tadi sehat, bahkan lebih sehat daripada kita, mati. Mereka lebih kaya, lebih bahagia, lebih saleh, atau mungkin lebih buruk, satu sisi lain daripada kita, namun mati. Ada pelajaran di balik itu. Ada pelajaran. Kita hidup diberikan oleh Allah hati, kita hidup diberikan oleh Allah iman, kita hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah umat Islam. Tak mampukah kita dengan segala karunia Allah yang tidak diberikan kepada kebanyakan makhluk, kita tidak bisa ambil pelajaran dari kisah orang yang telah berlalu dengan kematian? Bukanlah orang yang cerdas kalau kita apa-apa hidupnya, bagaimana dunia, bagaimana besok, bagaimana makan, bagaimana air, bagaimana listrik. Tidakkah kita berpikir bagaimana sholatku diterima, bagaimana puasaku menjadi puasa yang menjadi syafaat, bagaimana agar tiap hari aku bisa baca Al-Quran. Kematian orang-orang dahulu yang telah mendahului kita, ada yang lebih tua, iya, ada yang lebih tua wafat dahulu. Karena mereka tua, itu sangat ma'ruf. Tapi ada yang lebih muda telah wafat meninggalkan kita.
Ada yang lebih belia diputuskan oleh ajal dahulu daripada kita. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Wa qala ba'dus sulaha, berkata sebagian orang yang soleh, inna baqa'aka ila fana'in, kehidupanmu itu adalah menuju kebinasaan. Wa fana'aka ila baqa'in, kebinasaanmu menuju kekekalan. Fakhudh min fana'ika alladhi la yabqa li baqa'ika alladhi la yafna. Maka ambillah bagian kehidupan yang tidak kekal ini untuk kekekalan yang tidak akan binasa. Maksud ucapan beliau adalah kita sekarang hidup di dunia dan dunia tidak kekal. Kita sekarang hidup di dunia, dunia akan hancur. Dan setelah di dunia, setelah hancurnya dunia ini, kehidupan yang setelahnya hancur atau kekal? Kekal. Maka jadikanlah kehidupan kita yang sementara di dunia ini menghasilkan sebuah hasil yang positif untuk negeri yang kekal, agar kita tidak binasa di sana. Jangan sampai kita makmurkan kehidupan yang tidak kekal, tapi kemudian apa? Kemudian kita hancurkan kehidupan yang kekal. Sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang yang cerdas saat itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama berkata, ayu aishin yatib wa laysa lil mauti tabib. Wa qala ba'dul ulama, ayu aishin yatib wa laysa lil mauti tabib. Dengarkan dengan seksama. Ucapan yang sangat indah dari seorang ulama ini. Ucapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, kehidupan apa yang enak? Sedangkan kematian tidak ada dokternya. Kita melihat orang ini bahagia dengan ini. Enak kali ya hidupnya, dia punya harta banyak. Hidup apa yang enak? Toh kalau dia akan dijemput kematian, tidak ada dokter yang bisa menghalangi kematian tersebut. Dia hidup dengan kemewahan, dia hidup dengan ria, dengan tertawa, dengan sukacita. Kemudian kita mengatakan, enak sekali hidupnya. Tidak ada kehidupan yang enak. Karena kalau kematian datang kepadanya, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan kematian itu. Tidak ada siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qiyamah, Allah sebutkan, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak. Saat ajal itu sudah sampai pada kerongkongan. Wa qila man raq. Dikatakan kepadanya, adakah yang mampu mengobati sakit kematian ini? Adakah yang mampu menyembuhkan? Adakah tabibnya? Adakah dokternya? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia tahu bahwa ini adalah waktunya perpisahan. Waltafatis saqu bis-saq. Bertaut betis dengan betis. Sakit jemaah, sakit. Kematian itu sakit. Sulit sekali kematian itu untuk umat Islam. Maka jangan cemburu kepada orang yang enak dunianya. Seperti yang diucapkan oleh ulama ini, emangnya ada kehidupan yang enak? Toh kalau mati nggak ada dokternya. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Apotik mana yang jual obat kematian? Dokter spesialis mana yang mampu mengobat kematian? Maka tidak ada kehidupan yang enak di dunia ini kecuali bagi orang yang dekat kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian salah satu sastrawan berkata,
kullu mri'in yajri min umrihi ila ghayatin tantahi ilaiha. Setiap umur manusia akan berakhir pada ujung ajalnya. Maka ambillah bagian dari dirimu untuk dirimu. Artinya, ambillah bagian dalam hidup ini untuk beramal soleh, yang untungmu juga kembali pada dirimu. Ukurlah harimu sekarang dengan harimu kemarin. Bagaimana hari ini? Lebih baik tidak dari hari sebelumnya? Kalau lebih baik, apakah cuma sedikit? Ataukah mungkin hari kemarin jauh lebih baik daripada hari ini? Atau mungkin hari kemarin buruk, hari ini jauh lebih buruk? Berhentilah dari keburukanmu. Tambahlah kebaikanmu sebelum durasi ajal itu selesai. Kita ini seperti bom waktu. Hidup menunggu detik akhir. Kemudian ajal itu pun meledak. Hancur berkeping-keping. Beruntung orang yang mempersiapkan bekal. Dan hina orang yang angan-angannya melupakan dia dari ajal. Dan sebelum penambahan usaha dan amal itu dilarang. Kalau sudah putus ajalnya, tak ada lagi kesempatan beramal. Tak ada lagi tambahan usia, bonus, reward untuk kita melakukan amal soleh. Tidak ada lagi. Wakila fi Mansuril Hikam, disebutkan dalam pepatah Arab, ahli hikmah berkata, Man lam yata'arrad lin nawaib ta'arradat lahu. Siapa yang tidak mendekati musibah, musibahlah yang mendekatinya. Maksudnya, siapa yang tidak dekat kepada kematian, siapa yang tidak mendekat pada kematian, kematianlah yang mendekat kepadanya. Pasti. Semuanya pasti. Abu Al-Atahiyah, seorang penyair terkenal, menyandungkan syair yang artinya, kenapa kuburan tidak menjawab ketika orang-orang murung memanggilnya? Lubang yang beratap, di atasnya ada batu besar dan bukit pasir. Dalamnya ada anak-anak, bayi, pemuda, dan orang-orang yang sudah beruban. Betapa banyak kekasih, jiwaku tidak ingin berpisah dengannya. Aku meninggalkannya dalam, diberi batu besar. Aku meninggalkannya di dalam, yaitu dalam kubur, diberi batu besar sebagai nisan. Padahal dia adalah seorang kekasih. Aku melupakannya, padahal waktuku untuk melihatnya telah dekat. Tadi ada orang mencintai yang satu, suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anaknya, dan seterusnya, sahabat dengan sahabatnya. Tetapi seberapa cinta pun mereka kepada yang lain, seberapa besar pun cinta satu sama lain, mereka harus melepaskan pihak yang dicintai ini terkubur di dalam tanah. Diberikan sedikit bukit di atasnya sebagai gundukan. Diletakkan batu nisan. Padahal kita ingin berkasih sayang lagi dengan dia. Memadu cinta, menyemai kasih. Tapi terpisah. Tapi ingat, perpisahan ini apakah dengan waktu yang lama? Tidak. Akan nyusul kita di tempat yang sama. Ar-Rasyid berkata kepada ulama yang bernama Ibnu Sammak. Harun Ar-Rasyid mengatakan, Izni wa aujiz. Wahai Ibnu Sammak, berikanlah aku nasihat, tapi ringkaskanlah nasihat itu. Enggak usah panjang-panjang. Berikan aku nasihat, tapi yang singkat. Apa kata Ibnu Sammak? I'lam annaka lasta awwala khalifatin yamut. Ketahuilah, kata Ibnu Sammak dalam nasihat yang singkat yang diminta. Ketahuilah, itu ada terjemahnya, ada yang kurang ditambah. Ketahuilah, engkau bukanlah khalifah. Engkau bukanlah khalifah pertama yang meninggal. Adalah diganti dengan bukanlah. Dari Harun Ar-Rasyid minta nasihat kepada Ibnu Sammak, tapi diringkas. Kata Ibnu Sammak rahimahullah, ketahuilah wahai khalifah, sesungguhnya engkau bukanlah khalifah pertama yang mati. Maksudnya apa? Maksudnya engkau jangan lupa engkau akan mati.
Dan engkau jangan lupa ambil pelajaran dari khalifah-khalifah yang sebelumnya yang telah meninggal dunia. Karena pelajarannya sangat besar jamaah. Dulu Nabi di dalam awal-awal syariatnya melarang kita ziarah kubur. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha. Dulu kata Nabi, aku larang kalian dari ziarah kubur. Karena aku takut kalian jatuh dalam kesyirikan dan sebagainya. Itu tafsir. Tapi sekarang kata Nabi, ziarahilah jika aman dari dosa dan kesyirikan. Sekarang ziarahilah. Karena ziarah kubur, mengingatkan kalian pada kematian. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, aksiru zikru hadimil lazzat. Dalam lafaz lain disebutkan, aksiru zikru hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kematian. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kematian. Di sini beliau membawakan ucapan seorang Arab Badui. Kita ketahui jemaah, Arab Badui berarti maksudnya orang pedalaman padang pasir. Orang pedalaman tapi hidupnya di padang pasir, bukan di hutan. Dan kita kenal orang Arab Badui ini kalau ngomong ceplas-ceplos. Maka orang Arab Badui ini mendengar ada seorang yang wafat. Kemudian Arab Badui ini menghadiri atau melakukan takziah kepada orang tersebut. Penulis sebutkan di sini. Seorang Arab Badui menghibur seorang yang anaknya meninggal. Jadi ada seorang yang anaknya meninggal, Arab Badui ini takziah mengunjungi ayahnya dan dia maksudnya menghibur. Sambil takziah, Arab Badui ini berkata kepada seorang ayah yang ditinggalkan anaknya, Alhamdulillahilladzi najjahu mimma hahuna minal kadar wa khallasahu mimma baina yadayhi minal khatar. Kata orang Badui ini, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak yang diwafatkan ini dari keruhnya dunia ini dan telah melepaskan dia dari bahaya yang ada di hadapannya. Wafat itu musibah? Iya musibah. Tapi sebenarnya di balik musibah kematian itu ada pelajaran yang luar biasa jemaah. Ada pelajaran yang besar. Makanya di sini Arab Badui ini mengatakan segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena dengan kematian ini Allah selamatkan orang yang wafat ini dari keruhnya dunia ini. Dunia ini penuh masalah. Keluar dari yang satu, terjebak dalam dua masalah. Belum lepas dari dua masalah, baru selesai satu, terjebak 5 masalah. Inilah dunia. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari keruhnya dunia. Dan segala puji bagi Allah yang melepaskan dia dari bahaya yang ada di hadapan. Yang kalau dia masih hidup, bahaya itu jauh lebih besar. Kemudian berkata sebagian salaf, inilah cara beramal, cara bekerja yang benar. Barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat dan dunia. Dan siapa yang memprioritaskan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia akhirat. Siapa yang ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, beramal lebihlah untuk akhirat, jangan lebih untuk dunia. Siapa yang ingin mendapatkan dunia akhirat, bekerjalah dengan maksimal untuk akhirat. Anda akan dapat dunia sekaligus akhirat. Tapi kalau prioritasnya dunia, Anda tidak akan dapat akhirat. Dan dunia pun menjauh dari Anda. Salah seorang yang soleh berkata, manfaatkanlah napas ajal dan kemungkinan amal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita masih bernafas. Dan kemungkinan ajal kita itu bisa jadi setelah sholat yang akan datang waktu dekatnya nih. Kalau kita kajian sekarang hari Jumat. Berarti kemungkinan ajal bisa jadi setelah Jumat. Atau bisa jadi setelah bubar kajian. Atau bisa jadi sebelum matahari terbenam. Maka selama nafas masih ada, ajal itu mungkin saja datang begitu dekat. Maka apa yang harus kita lakukan? Manfaatkan untuk beramal.
tergesa-gesa itu dalam Islam tercela, kecuali tergesa-gesa dalam kembali kepada Allah. Itu terpuji. Semua ketergesa-gesaan dalam Islam itu dibenci, kecuali seorang tergesa-gesa, terburu-buru, segera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, kata beliau, berhentilah menyebut alasan dan dalih karena engkau berada dalam durasi ajal yang terbatas. Tapi kan masih saya punya kebutuhan ini. Tapi kan bagaimana anak-anak, bagaimana suami, bagaimana itu, Mas. Nanti kita di hadapan Allah nggak punya dalih, nggak punya alasan. Mungkin ketika kita telat dalam sebuah hal di dunia ini, kita akan beralasan saya lagi ngurus anak saya, lagi ngurus rumah dan sebagainya. Tapi nanti di hadapan Allah nggak bisa. Kenapa lalai dari sholat? Kenapa lalai dari ilmu? Kenapa lalai dari kewajiban? Anak ya Allah. Enggak. Allah sudah sebutkan bahwa anak dan keluarga dan harta itu fitnah. Maka jangan banyak dalih, kata beliau, jangan banyak alasan. Jangan banyak dalih, jangan banyak alasan. Napas yang bisa dihitung dan umur tidak bisa dipanjang. Nafas bisa dihitung dan usia tidak bisa diperpanjang. Mungkin kita bisa bernapas sambil menghitung. Maksudnya usia kita mungkin angkanya ada. Tapi apakah setelah itu bisa kita top up lagi? Tak bisa. Nggak bisa sama sekali. Sebagian ahli hikmah mengatakan tentang kematian ini, at-tabibu ma'zurun idlam yaqdir ala daf'il mahzur. Allahu akbar. Dokter itu dimaafkan, tidak pantas disalahkan ketika dia tidak mampu mengobati bahaya kematian. Jadi jangan salahkan dokter, seorang dibawa ke rumah sakit kemudian wafat. Salahkah dokter? Tidak. Dokter pun mati. Yang membawa pasien tadi ke dokter juga mati. Yang menyalahkan dokter juga mati. Maka dokter dalam kondisi seperti ini tidak disalahkan. Kemudian, salah seorang sastrawan berkata, beramallah seperti orang yang akan pergi, karena pengiring kematian akan mengantarmu kepada hari yang meninggalkanmu. Maksud dari ucapan beliau adalah segeralah beramal seperti orang yang mau bersafar. Karena apa? Karena pengiring kematian akan mengantarkanmu kepada hari yang meninggalkanmu. Karena orang-orang akan mengantarkan kita pada makam kita, pada kuburan kita. Kemudian kita ditinggalkan umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya setelah wafatnya Nabi SAW, beliau menyandungkan syair. Kata beliau, "Gharrajahu lan amaluh, yamutu man jaa ajaluh, wa man dana min hadfihi, lam tughni anhu hibaluh, wa ma baqa'u akhirin, qad ghaba anhu awwaluh, wal mar'u la yashabuhu fil qarbi illa amaluh." Kata Ali bin Abi Thalib, angan-angan itu menipu karena kebodohan. Orang yang ajalnya tiba akan meninggal dunia. Barang siapa yang kematiannya mendekat, maka tipu muslihat tidak akan membantunya. Apakah orang belakang akan kekal, sedangkan orang terdahulu sudah meninggal? Dalam kuburan tidak ada yang menemani kecuali amal. Makanya dulu sebagian para ulama tak suka keluar rumah jamaah. Nggak suka mereka keluar rumah. Kenapa? Mereka tahu terlalu banyak bergaul dalam hal yang tidak perlu. Saat dia wafat, teman-teman bergaulnya ini cuma mengantarkannya, menemaninya sampai mana? Sampai kubur. Kemudian dia akan kembali. Karena Nabi SAW mengatakan, yatbi'ul mayyitu salas.
Mayit ketika wafat menuju makamnya diantar oleh 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'ul isnan wa yabqa wahid. 2-nya balik, yang 1 tinggal. Yang balik ke hartanya dan keluarganya. Sisanya apa? Amal. Kalau kita lebih mementingkan muamalah, komunikasi, bercengkrama, bergaul, tapi lalai dari amal, kita tidak melarang bergaul, asalkan mendatangkan kebaikan dan butuh. Tapi kalau kebanyakan melalaikan dari amal, maka kalau 2-nya kembali, amalnya sedikit, apa yang bisa menemani kita umat Islam? Kemudian Abu Atahiyah menyandungkan syair. Syair ini sangat bagus, dan bait terakhir dari syair ini sering kita dengar. Apa kata Abu Atahiyah? La ta'manil mauta fi lahzin wala nafasin wa in tamatta'ta bil hujjabi wal harasi. Janganlah kau merasa aman terhadap kematian setiap saat dan nafas, meskipun engkau dijaga oleh penghalang dan penjaga yang kuat. Wa'lam bi anna sihamal mauti qasidatun likulli mudarra'in minha wa mutarassin. Ketahuilah bahwa anak panah kematian itu selalu tepat sasaran terhadap semua orang yang bertameng dan semua orang yang memakai perisai. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabasi. Kau berharap selamat, tetapi kau tak beramal. Berharap surga, tapi tak beribadah, tak giat dalam beramal. Hei, jangan lalai. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan. Maka latihan yang ketiga dalam pembahasan ini adalah kita mengingat kematian dan tidak panjang angan-angan. Kalau kita lakukan latihan ini, mengingat kematian, tidak panjang angan-angan, maka kita akan mendapatkan 3 faedah. Faedah pertama, kata beliau, engkau dihindari dari penundaan angan-angan yang bisa membuatmu hina dan godaan kemustahilan yang menyakitimu. Angan-angan menunda itu sangat menipu, kemustahilan yang menggoda itu sangat berbahaya. Jadi faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah tidak terbuai oleh angan-angan. Tidak terbuai oleh angan-angan. Karena kita ingat mati. Dia tahu apapun yang kita inginkan ujungnya mati. Bahkan orang bekerja menumpuk harta, yang mewarisi harta bukan anaknya saja, keluarganya yang berhak yang lain dari ahli waris juga, padahal mereka tidak tinggal serumah. Faedah yang kedua, engkau terjaga untuk beramal demi akhiratmu dan memanfaatkan sisa ajalmu dengan amalmu yang paling baik, karena orang yang berpendek angan-angan dan menganggap ajalnya sudah dekat, maka amalnya akan baik. Jadi manfaat yang kedua dari mengingat kematian adalah kita bersegera dalam memperbanyak dan memperbagus amalan. Karena seperti yang beliau sebutkan di ujung, bahwa orang yang memperpendek angan-angannya adalah orang yang tahu bahwa ajalnya dekat, sehingga setelah itu dia akan soleh dan soleha. Faedah yang ketiga, terjadinya peristiwa yang tidak bisa dihindari menjadi ringan bagimu. Maksud dari faedah yang ketiga ini adalah segala kesulitan musibah terasa enteng, terasa ringan. Terlaksananya sesuatu yang tidak menemukan jalan untuk menolaknya, maka menjadi mudah bagimu. Karena orang yang benar-benar mengetahui sesuatu, maka dia menyetujui terlaksananya sesuatu. Orang yang tahu bahwa ajal itu pasti, bahwa musibah itu pasti, kalau terjadi musibah, maka dia tidak akan heran. Sehingga ketika terjadi, hal itu menjadi ringan baginya. Kita tutup dengan sebuah nasihat terakhir. Hadis dalam riwayat ini tidak kita bacakan karena hadisnya tidak ada asal usulnya. Kita tutup dengan permintaan Umar bin Khattab kepada Abu Dzar. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Dzar,
Berilah aku nasihat wahai Abu Dzar. Perhatikan jemaah. Khalifah minta nasihat kepada rakyatnya. Umar bin Khattab lebih mulia daripada Abu Dzar. Tetapi ingat, selama untuk kemaslahatan akhirat, bahkan kemaslahatan dunia, selama untuk kemaslahatan dan kebaikan, tidak boleh gengsi minta nasihat kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari kita. Karena kalau laut punya ikannya, tapi ingat, ada ikan yang dimiliki oleh sungai, tidak dimiliki oleh laut. Paham ya maksudnya ya? Oke, di laut ada ikan apa, ada ikan dan ini dan seterusnya. Tapi ikan mas di mana? Di air tawar, bukan di air laut. Ikan lele di air tawar, bukan di air laut. Maka Umar berkata kepada Abu Dzar, dia mengatakan kepada Abu Dzar, "Izni, wahai Abu Dzar, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat." Maka Abu Dzar berkata, "Ridolah dengan makanan pokok, takutlah terhadap ketertinggalan. Jadikanlah puasamu adalah dunia dan berbukamu adalah akhirat." Ini nasihat yang sangat luar biasa. Nasihat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab ketika diminta untuk memberikan nasihat. Kata Abu Dzar, makanlah dari makanan pokok. Maksudnya apa? Jangan muluk-muluk mikir makan enak. Apa yang sudah Allah kasih, itu ridhoi. Syukuri dan nikmati. Takutlah terhadap ketertinggalan. Yang harusnya dipikirkan, kok dia lebih rajin ya ibadah? Kok dia lebih rajin untuk ilmu? Kok dia lebih pandai menjaga kesolehannya? Kok dia lebih takut terhadap dosanya? Kenapa dia dalam akhirat selalu mendahului saya? Ini yang harus kita takuti jemaah. Jadikan puasamu adalah dunia dan berbukamu adalah akhirat. Jadi jangan terlalu banyak kenyang dengan dunia. Ke sana, ke situ perginya, makan ini, makan itu, apa yang dimau oleh hawa nafsu dituruti, jangan. Berpuasalah di dunia ini dengan puasa dari apa yang dapat menunda kita dari amal soleh. Sehingga nanti di akhirat berbukanya dengan apa? Surga dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berpuasalah dari kehidupan dunia ini. Tinggalkan haram, jauhi yang makruh. Jangan banyak-banyak melakukan hal yang mubah. Karena banyak melakukan yang mubah menghalangi dari ibadah. Sehingga kalau kita berpuasa dari dunia, kita akan berbuka dengan menu yang indah, dengan ridhonya Allah, dengan surganya Allah. Kita berharap Allah meridhoi kita. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita surganya yang tertinggi, Al-Firdausil A'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.